Wanita ini sedang mengganti pakaian, memakai stoking di kakinya. Anak laki-laki melihat pemandangan ini, tidak bisa menahan air liurnya. Tiba-tiba wanita ini menyadarinya. Anak itu kaget dan kabur. Namun pesona wanita itu terus membayang di kepalanya. Dia datang ke tram tempat wanita itu bekerja, menunggunya di bawah rumahnya. Akhirnya hari ini, wanita itu memintanya mengangkat 2 batu bata ke atas. Wanita itu tidak tahan melihat wajah anak itu seperti kucing. Dia meminta anak itu membuka bajunya, membersihkan tubuhnya sebelum pulang. Dia juga memintanya jangan khawatir, dia tidak akan mengintipnya. Setelah membersihkan diri, wanita itu memberinya handuk, dan melihat tubuh anak itu. Saat itulah anak itu kehilangan keperjakaannya. Keduanya pertama kali bertemu 3 bulan lalu. Suatu hari Mike merasa tidak enak badan. Dia muntah di sudut jalan. Kebetulan Hana yang baru pulang kerja melihatnya. Menyiram muntahan dengan seember air, juga menghibur Mike yang menangis dan sedih saat ini. Hana memeluknya, membuat Mike merasa nyaman. Setelah hujan berhenti, Hana mengantar Mike pulang. Saat itu juga hujan salju turun. Meskipun Hana telah berusia 40 tahun, tapi dia masih saja terlihat cantik, membuat Mike terpesona melihatnya. Mike membawakannya bunga sebagai ucapan terima kasih, dan dia sering mengunjunginya, membuat mereka berdua semakin dekat. Ketika Mike pulang ke rumah, berkata dia ingin tinggal di asrama sekolah. Tapi setiap pulang sekolah, dia selalu bergegas ke rumah Hana. Kelembutan Hana membungkus Mike dengan erat. Mike belajar banyak bahasa. Dia suka membaca, dan Hana suka mendengarkan dia membaca. Hana sangat sensitif mendengar cerita mengharukan. Dia akan menangis sedih ketika saya membaca bagian yang menarik. Dia akan tertawa. Hana selalu tenggelam dalam bacaan Mike, membuatnya seperti berada di atas awan. Mike muda merasakan kelembutannya. Dia merencanakan perjalanan bersama dengan wanita yang dia cintai, melihat pemandangan di sepanjang jalan. Matanya penuh senyuman. Mereka datang ke sebuah restoran. Hana melihat menu tetapi tampak malu. Dia kemudian meminta Mike membantunya memesan makanan, dan Mike saat itu tidak merasakan keanehan Hana. Anak remaja dan seorang wanita 40 tahun berkencan, dikira ibu dan anak. Namun kemudian, cinta Mike untuk Hana selalu ditunjukkan kepada orang. Saat melewati gereja, Hana mendengar nyanyian anak-anak. Dia terharu sampai meneteskan air mata. Mike berdiri di depan pintu melihat Hana menulis puisi tentang dia. Mike sama seperti biasanya, langsung pergi ke rumah Hana sepulang sekolah, membaca buku favoritnya, nikmati kebersamaan mereka berdua. Hari ini ketika pulang kerja, Hana dipanggil oleh atasannya. Karena kinerja di tempat kerja, dia mendapatkan promosi pekerjaan. Tapi menghadapi promosi ini, Hana sepertinya tidak senang. Mike lagi-lagi menolak undangan temannya. Temannya membuatkan pesta untuknya, dan dia lebih memilih pergi ke rumah Hana. Namun hari itu Hana sedang tidak mood. Keduanya pun bertengkar. Mike merasa Hana tidak pernah memikirkannya. Dia bahkan tidak tahu ini hari ulang tahun Mike. Setelah Hana mendengarnya, dia tidak merespon, mengambil sebuah buku, dan meminta Mike membacanya. Setelah terakhir kali bersenang-senang, Hana membawa koper dan pergi. Saat Mike kembali mencarinya, rumah itu sudah kosong, tidak ada siapapun di dalam. Mike berbaring di kasur. Cinta mereka akhirnya berakhir seperti ini. 8 tahun kemudian, Mike pergi ke sekolah hukum, memulai hidup baru, dan dia tidak pernah berpikir akan melihat Hana dalam keadaan seperti ini. Pada hari ini, dosen membawa siswa ke pengadilan. Sebuah nama yang familiar memasuki telinga Mike. My name is Hannah Schmitz. Mike mendongak tak percaya. Di depannya adalah wanita yang selalu dia rindukan. Wanita itu berdiri di hadapan hakim. Yang menggugat kasus ini adalah ibu dan putrinya yang selamat dari kejadian itu. Dia menggugat 6 orang penjaga, dan Hana adalah salah satunya. 12 tahun yang lalu, Hana baru saja melihat perekrutan dan menerima pekerjaan ini. Ketika giliran dia menjaga, setiap hari, 10 orang dipilih untuk dieksekusi.
Tapi menurut Hana, itu adalah tugasnya sebagai penjaga, mengeksekusi mereka. Sehingga memberikan ruang kosong untuk tahanan yang baru. Mengingat ini, Hana tidak menutupinya. Bahkan bertanya pada hakim. Well, what would you have done? Ketenangan Hana mengejutkan semua orang yang hadir. Sampai saat ini, dia tidak menyadari apa yang dia lakukan salah. Menurut kesaksian penggugat, setiap saat Hana memilih gadis-gadis muda, menyuruh mereka ke kamarnya dan membaca untuknya. Saya pikir hatinya telah menyamping, tapi ternyata dia tidak membunuh mereka. Mendengar itu, Mike berkeringat. Wanita di depannya, apakah dia adalah wanita lembut yang dia kenal? Kemudian, tuduhan yang lebih serius menyusul. Di tahun 1944 terjadinya kebakaran di dalam sebuah gereja dan membakar 300 orang tahanan wanita. Dari kejadian itu, 2 orang selamat. Hakim bertanya padanya, mengapa dia tidak membuka pintunya. We were guards. We couldn't just let them escape. If we'd opened the doors, there would have been chaos. We were responsible for them. Dan 5 terdakwa lainnya mengatakan kalau Hana adalah ketua mereka. Ini adalah laporan yang telah dia rencanakan. Mereka mencoba menyalahkannya. Menghadapi tuduhan itu, Hana mengakuinya. Tapi dia tidak mengakui. Dia melakukan pembelaan. Hakim pun memutuskan meletakkan pena dan kertas di depannya. Asalkan dia bisa menuliskan namanya, ini dapat membersihkan tuduhannya. Namun Hana berkata, There's no need. I wrote the report. Saat itu juga akhirnya Mike mengerti. Dia ingat bahwa Hana tidak pernah membaca sendiri. Dia tidak pernah melihat buku Mike. Ketakutan ketika melihat menu makanan. Ternyata Hana buta huruf. Dia tidak mengenal huruf. Tapi dia malu mengakuinya di depan semua orang. Hanya bisa menerima kesalahan yang tidak dia buat. Mike, satu-satunya yang tahu kebenarannya. Sebagai seorang pengacara, dia harus mengatakan yang sebenarnya. Jika dia bersaksi mungkin keputusan akan berubah. Mike meluangkan waktu untuk mengunjungi gereja. Melihat kawat berduri yang dingin. Melihat kekejaman di tempat itu. Dia akhirnya memilih untuk tetap diam, dan menghargai keputusan Hana. Keputusan akhir, Hana dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Beberapa tahun kemudian, Mike telah menikah dan bercerai. Namun dia tidak pernah melupakan Hana. Ketika dia sedang membereskan bukunya, melihat buku yang dia bacakan untuk Hana, kenangan itu kembali. Tak lama kemudian, Hana menerima sebuah paket, yang berisi tape recorder dan beberapa kaset. Hana dengan ragu menekan tombol putar. Suara yang familiar itu membuat Hana sangat bersemangat. The Odyssey by Homer. Penjara, dia mendengar berulang-ulang. Mike terus mengirim kaset baru. Hana yang kesepian mulai bersemangat. Dia mulai belajar, mengenal tulisan. Kemudian mengirim surat pertama ke Mike. Mike cukup terkejut melihat tulisannya, tapi dia tidak membalas suratnya. Juga tidak pernah pergi menjenguknya. Hanya terus mengirimkan kaset. Hana telah dikurung selama 20 tahun. Karena dia berkelakuan baik, dia pun dibebaskan. Sebagai satu-satunya orang terdekatnya. Petugas menghubungi Mike, berharap dia bisa membantu Hana menyesuaikan diri di luar. Setelah bertahun-tahun, Mike akhirnya menemui Hana, tapi saat ini Hana sudah keriput dan beruban. Setelah lama tidak bertemu, Hana sangat antusias. Dia mengulurkan tangannya, tapi Mike menarik tangannya. Keinginan di mata Hana meredup seketika. Meskipun Hana telah belajar banyak, namun dia tidak belajar merenungkan masa lalunya. Mike belum bisa melupakan apa yang dia lakukan. Hana juga mengerti maksud Mike. Di hari dia akan bebas, Hana menaruh buku tebal di mejanya, dan mengakhiri hidupnya. Dia meninggalkan sebuah surat dan sebuah kotak teh. Kotak itu berisi semua tabungannya. Dia ingin menyerahkan uang itu kepada wanita yang selamat. Mike menyampaikan permintaan terakhir Hana kepada wanita itu. Tapi wanita itu hanya menyimpan kotak teh itu, dan menyumbangkan uangnya ke sebuah organisasi, berharap dunia tidak mengetahui apa yang dia lakukan. Tapi dia tidak punya hak, mewakili semua orang memaafkan Hana. Begitu juga dengan kita, yang tidak hidup di era itu. Tidak bisa memaafkannya. Mengingatnya sebagai sejarah.
Film ini tidak hanya menunjukkan kompleksitas sifat manusia, juga membuat kita berpikir, masa lalu adalah masa lalu. Tapi masa lalu bisa membangunkan dunia saat ini.